ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini walaupun tadi sempat terjebak banjir ya di Dayakolot, ini luar biasa. Saya nemean ibu ya, kadibak banjir di situ tuh. Kalau ibu-ibu bapak-bapak mungkin sudah sangat sering ya. Jadi agak telat, mohon maaf. Dan alhamdulillah walaupun demikian ini ibu-ibu bapak-bapak terlihat bersemangat ya untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Dan insya Allah pada pagi hari ini tema yang akan kita bahas adalah kekuatan wakaf dalam sejarah Islam. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana sejarah telah mencatat bahwa umat Islam itu punya kekuatan yang tersembunyi, yang ini sebetulnya sangat ditakuti ya, kekuatan ini oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang kafir, namanya wakaf. Wakaf ini kalau dikaitkan dengan ajaran di dalam Islam itu terkait sangat erat dan sangat sangat konkret gitu ya, berkait dengan apa yang disebut dengan sodakoh jariyah. Dalilnya bapak-bapak, ibu-ibu pasti sudah hafal semuanya. Ieu mah dalil dalil orang Persis gitu ya. Ini sudah pasti tahu bahwa idza mata ibnu Adam, kalau kita meninggal, kalau manusia meninggal, anak Adam meninggal, in qata'a amaluhu, semua amalnya tidak akan ada yang nyambung terus ya, terputus saja sudah, karena kita tidak bisa lagi beramal. Ketika roh kita meninggalkan badan kita, ketika badan kita sudah berpisah dari jiwa kita, maka pada saat itulah kita sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Tapi kita masih membutuhkan rahmat, kita masih membutuhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan fase dari kehidupan kita setelah meninggal, yaitu fase yaumul hisab. Kita masih akan melalui pertanyaan-pertanyaan di akhirat, kita masih harus menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita perbuat di dunia ini. Nah, maka di antara salah satu bentuk rahmat Allah untuk umat Islam, nah ini kan kita ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rahmat Allah itu adalah Allah memberikan kesempatan kepada manusia dengan amalnya di dunia, ada nanti amal-amal yang bisa didawamkan pahalanya. Jadi walaupun kitanya sudah meninggal, walaupun kitanya sudah tidak ada, tapi masih ada amal yang akan terus mengalir, pahalanya tidak akan pernah berhenti. Nah, maka oleh Allah didawamkan di dalam 3 perkara. Yang pertama, didawamkan di dalam bentuk yang disebut dengan sodakotin jariyah. Sodako itu hakikatnya amal kita. Jadi bukan amal orang lain. Kalau kita bersedekah kan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri. Kan apa yang kita usahakan itu, ya, harta yang kita miliki itu sebetulnya hanya akan menjadi akan menjadi 4 perkara saja. 1,
harta yang kita dapatkan itu pertama pasti akan kita makan dan yang dimakan itu habis. Yang kedua, harta yang kita miliki itu akan kita pakai, yang dipakai itu pasti rusak. So, bapak-bapak, ibu-ibu punya apa saja ya, itu pasti kalau kita memakainya lama-lama pasti rusak. Punya rumah tadinya bagus ya, halus tadina imah teh, pan lila-lila mah diantep pasti rusak jadi butut. Boga mobil mimiti meuli mah anyar, boga motor mimiti meuli anyar, tapi pan lila-lila ngariweuhkeun da rusak gitu. Punya apa saja pasti kita akan mengalami fase yang disebut dengan fana, kerusakan. Nah, jangankan harta yang kita miliki, tubuh kita saja yang tadinya segar lama-lama jadi raruksak oge kan gitunya, lila-lila teu bisa ditolak jadi nini jeung aki-aki kan gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang normal di dunia ini. Jadi artinya yang kita makan itu pasti akan hilang, yang kita pakai pasti akan rusak. Nah, yang ketiga, harta yang masih akan tetap itu adalah yang kita sedekahkan. Eta harta urang teh. Yang disedekahkan itu akan ada di mana? Dia disimpan sebagai pinjaman kita di Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang teh nginjemkeun ya ka Allah. Intuk ridullaha qardon hasana yudhaifhu lakum. Jadi kalau kita bersedekah itu seperti kita meminjamkan uang kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dibayar oleh Allah qardon hasana yudhaifhu lakum. Jadi oleh Allah itu nanti akan dibayarnya berlipat-lipat, yudhaifhu lakum. Moal saeutik dibayar ku Allah itu pinjaman kita, tapi akan dibayar berlipat-lipat. Nah, ini akan abadi. Sedangkan nanti yang tidak dimakan, yang tidak dipakai, yang tidak disedekahkan, sisanya akan kemana Bu harta kita? Tidak akan jadi apa-apa. Paling nanti akan dihabiskan oleh ahli waris kita. Kalau kita meninggal, harta itu dipakai, dimakan oleh ahli waris, kira-kira jadi amal tidak buat kita? Tidak. Kalau kita membagikan harta itu, menggunakan harta itu setelah atau harta kita dihabiskan setelah kita meninggal, udah nggak ada urusan apa-apa. Jadi orang teh loba warisan teh, harta teh ngan ukur beaku anak incu oleh keturunan kita hanya dengan warisan, maka tidak akan jadi apa-apa. Mungkin anak kita menikmatinya, turunan kita menikmatinya, tapi kita tidak. Nah, kadang-kadang kita suka berpikir itu ya, kita berpikir, iya cenah harta teh ieu ke keur naon teh keur anak incu dan sebagainya. Padahal kewajiban kita kepada anak cucu itu atau kepada anak kita ya, incu mah bagian anak orang. Nah, gitunya kewajiban kita kepada anak-anak kita itu adalah mengurusnya, membesarkannya, memberi makan, mendidiknya supaya mereka menjadi manusia yang mandiri. Coba ada tidak kewajiban kepada anak itu adalah menyiapkan warisan sebanyak-banyaknya? Aya teu? Asa teu ayanya hadisna. Cik sabaraha warisan Rasul keur Fatimah? Apakah Rasul mewariskan gedung yang megah, harta yang banyak untuk Fatimah? Tidak ada. Utsman bin Affan misalnya yang kaya raya, berapa warisannya untuk anak-anaknya? Tidak banyak, sebab ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, lebih dari setengahnya hartanya yang banyak itu dia habiskan saja. Disedekahkan untuk kegiatan-kegiatan yang nanti bermanfaat untuk umat Islam. Makanya Umar bin Khattab itu banyak sekali nanti sedekahnya dan wakafnya. Ada wakaf namanya sumur ya, Umar bin Khattab. Ada wakaf nanti yang ditinggalkan Umar bin Khattab itu berupa kebun, bangunan. Sekarang sudah berubah menjadi banyak sekali pemanfaatan terhadap wakafnya Umar bin Khattab itu. Ada yang kaya ya seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu berapa warisannya untuk anak-anaknya? Tidak banyak. Dia lebih banyak menggunakan hartanya itu ketika dia hidup, bukan ketika sudah mati. Jadi ibu kalau punya banyak harta tapi dihabiskannya ibunya sudah mati, bapaknya sudah nggak ada, sudah melepaskan nyawa dari badan, buat apa?
tidak akan jadi apa-apa. Nah, maka harta yang tidak kita gunakan pada 3 hal tadi itu ya, 1 dimakan, yang kedua dipakai, yang ketiga disedekahkan, maka sisanya itu tidak akan jadi apa-apa. Dan harta mah tidak akan lepas dari 4 itu aja. Sok coba, mau bagaimanapun dan sebanyak apapun harta yang kita miliki itu tidak akan lepas dari 4 perkara itu. Nah, maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah kemudian menetapkan satu aturan. Apa aturannya itu? Kalau manusia bersedekah dengan sodakotin jariyah, satu sedekah yang jariyah ini mengalir terus pahalanya, maka walaupun kita sudah meninggal, kita akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedekah jariyah itu seperti apa? Nah, Rasul pernah ditanya kan ya, apa itu yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Nah, disebutkanlah oleh Rasulullah SAW bahwa yang disebut dengan sedekah jariyah itu bentuk konkretnya adalah wakaf. Jadi wakaf ini adalah bentuk dari sedekah jariyah yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah putus, pahalanya mengalir terus untuk kita. Kenapa begitu? Karena wakaf itu, nah ini kan wakaf ini. Wakaf itu kan sederhananya kaidahnya begini nih. Jadi yang disebut dengan wakaf itu kaidahnya adalah, nah, tahbisul asli wa tasbilul manfaati. Apa itu maksudnya? Tahbisul asli wa tasbilul manfaati. Ini yang disebut dengan wakaf, kaidah wakaf ya. Pertama, tahbisul asli. Jadi yang disebut dengan wakaf itu al-aslunya, al-aslu itu artinya adalah pokok yang kita sedekahkan. Itu harus ditahbis. Ditahbis itu ditahan, tidak boleh hilang. Nah, ini makanya beda sedekah biasa dengan wakaf. Jadi kalau sedekah biasa misalnya ini ibu-ibu ngesian kenceleng tah. Ngesian kenceleng sabaraha itu ya, 10.000, 20.000, 100.000, berapa saja ngesian kenceleng. Akadnya sedekah biasa saja, bukan wakaf. Maka uang 100.000 itu boleh hilang, boleh habis maksudnya gitu ya. Nanti misalnya digunakan untuk kegiatan di PC, digunakan untuk apa saja. Nah, itu boleh dihabiskan karena itu adalah sedekah biasa. Kita misalnya mau memberikan makan kepada orang, yang ngaranna oge mere dahareun. Jadi ulah mere wakaf dahareun Bu Hasyim. Itu ya. Misalnya mau wakaf rek wakaf naon ya, rek wakaf sangu. Ulah wakaf sangu mah, engke sanguna kudu di kumaha eta tah. Teu meunang leungit kan sanguna teh. Kabayang mu nya 100 tahun eta umur sangu. Gitu. Aban lamun wakaf mah ulah leungit gitu. Jadi itu si sangu itu gak boleh wakaf, itu mah kudu sedekah biasa saja. Gitu, ini sedekah. Nah, lamun sedekah biasa, sedekah biasa itu boleh habis. Gitu, itu kan sedekah biasa walaupun tentu saja pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu misalnya sedekah nasi ya, sedekah apa itu biasa saja. Itu sedekah biasa itu nanti akan akan hilang. Lalu yang tidak hilang ini, yang tahbisul asli itu yang model bagaimana? Yaitu yang ketika kita menyedekahkan sesuatu, akadnya adalah wakaf. Nah, ini wakaf, maka yang kita sedekahkan itu tidak boleh hilang asalnya. Jadi yang pokoknya itu tidak boleh hilang. Ini contoh misalnya ya, ibu-ibu, bapak-bapak ada yang mau wakaf. Wakaf apa? Nah, sekarang ada disebut dengan cash wakaf atau wakaf uang, nah, atau wakfun nuqud. Jadi kita ini mau wakaf. Nah, jumlahnya berapa ini wakaf nih? Misalnya saya mau wakaf 100 juta. Saya kasih nih 100 juta. 100 juta ini kalau akadnya wakaf, yang menerima wakaf itu tidak boleh menghabiskan uang yang 100 juta itu. Berarti eta nu 100 juta nepi ka iraha wae teu meunang leungit. Nah, berarti kalau begitu eta 100 juta teu meunang leungit kumaha ngan ukur di pelong unggul gitu.
Dia talasean we tadi 100 juta teh dipake pajangan. Ya udah teu meunang leungit cenah teh. 100 juta simpen we di pajangan. Nah, ternyata wakaf itu nilai sedekahnya nanti ada di mana? Yaitu tasbilul manfaati. Jadi 100 juta nama teu meunang leungit. Ngan manfaatnya boleh digunakan. Itu namanya tasbilul manfaat. Jadi manfaatnya tetap dialirkan. Maka yang 100 juta teh teu meunang cicing, kudu kumakeun tah. Kudu aya manfaatna. Talamun urang wakaf 100 juta dalam bentuk cash, dalam bentuk uang kira-kira dikumahakeun sangkan eta duit 100 juta teh emang manfaatna. Digolangkeun. Ngarti anu barisnis mah kan ini ya. Makanya sekarang kita ini sedang menggalakkan namanya cash wakaf. Wakaf cash. Ari wakaf tanah mah geus teu aneh contohna namanya. Eta mah dah biasa ini misalnya nih, ini wakaf nih tanah wakaf. Gitu. Ini karena ini adalah tanah wakaf, maka tanahnya tidak boleh hilang. Artinya kalau tidak boleh hilang itu tidak boleh pertama la tuhadu. Teu meunang dihadiahkeun. Leungit. Wala tubau. Teu meunang dijual, wala turosu, teu meunang diwariskeun. Nah, ini kan harta ini, tanah yang diwakafkan ini tidak boleh diberikan kepada orang, tidak boleh dijual, juga tidak boleh diwariskan gitu oleh oleh si pemberi wakaf itu. Jadi dia harus tetap saja. Nah, yang diwakafkan itu tidak hanya sebatas tanah, karena kadang-kadang kita suka mikir bahwa yang kita wakafkan itu cuma tanah saja. Sebetulnya yang disebut dengan wakaf itu tidak terbatas kepada tanah, tapi semua harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan. Kadang dicatat punya ya, harta yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau harta yang bisa dimanfaatkan, maka si harta wakaf ini harus sebelum kita wakafkan tuh geus kapikiran ku urang ieu manfaatna naon. Jangan sampai nanti ibu-ibu bapak-bapak kapikiran wakaf teh anu geus ku urang ge teu kapake. Eta loba anu mikir gitu teh. Erek wakaf naon cenah wakaf tanah, di mana tanahna itu tuh di luhureun Gunung Papandayan. Kan gitu. Anu lempangna ge hoream gitu ya, datang ka ditu terek naon. Gitu. Itu kalau harta yang kita wakafkan itu diam saja, tidak ada manfaatnya karena memang tong boro-boro batur urang wae nu bogana mu ngamangpaatkeun. Itu namanya bukan wakaf, itu kan gitu ya. Karena tidak bisa dimanfaatkan. Buat apa kalau tidak bisa dimanfaatkan? Justru ketika kita mau wakaf itu yang harus kita pikirkan, cik kira-kira naon manfaatna harta itu. Karena hartanya harus tetap sebagai sodakoh jariah kita nanti itu. Sodakohnya sebelah mana? Sodakohnya itu kemanfaatan dari harta itu terus mengalir sampai kapanpun. Nah, maka sebaik-baik harta wakaf itu adalah harta yang paling bermanfaat. Tuh, maka kalau kalau kita lihat ya, kalau kita lihat praktek wakaf zaman sekarang saja nih. Di negara-negara Islam yang maju, di negara Islam yang bagus-bagus ya, itu biasanya wakafnya juga maju, itu bagus. Contoh misalnya seperti di Saudi Arabia, itu kan negara benghar. Di Uni Emirat Arab, negara benghar. Di Qatar ya, itu negara kaya. Kita sebut saja negara-negara Islam kaya. Bisa dianggap umat Islam teh miskin teh. Sekarang ini yang menuju kepada kemiskinan dan kebangkrutan itu negara Eropa. Urang mah kadang-kadang lamun nyebut Eropa teh wah siga anu hebat, pada Eropa itu sekarang Inggris keur menghadapi kebangkrutan. Yunani geus bangkrut ti heula, Spanyol keur nyinghareupan kabangkrutan oge. Dan rata-rata sekarang lebih dari 80% negara Eropa itu adalah negara yang sedang kacau ekonominya. Amerika juga sama, apalagi kemarin Amerika ini membiayai perang melawan Palestina. Jadi eta si Yahudi teh dibiayaan ku saha tah? Ke Amerika, maka ku Allah dipulangan gitu. Gaza mah leuwih ti 1 tahun dihancurkeun ananya. Tah Amerika malah cukup we ku 2 poe. Gitu kan kemarin kasih kebakaran saeutik.
Coba bayangkan tuh kerugiannya 3 kali lipat daripada kerugian perang Gaza. Kan pusing teh si Amerika teh. Ya gitu hari Allah makan gitunya. Ada Allah Maha Kuasa. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Jadi lamun jelma boga rencana, Allah itu juga punya rencana, dan rencana Allah itu pasti lebih baik dan lebih bagus. Wah, itu selama setahun lebih kan Amerika membantu Israel menghancurkan Gaza. Jadi sesumbarnya orang-orang Israel dan sesumbarnya Presiden Amerika waktu itu sudah itu Gaza mau diratakan dengan tanah. Orang-orang Gaza mau dihabisi, digenosida. Tapi ternyata pada kenyataannya setelah 1 tahun lebih dari tanggal 7 Oktober tahun 2023, sekarang sudah berapa ini tahun 2025, lebih dari setahun pembantaian Gaza. Memang banyak yang menjadi korban, lebih dari 100.000 orang yang menjadi korban itu. Apalagi kalau dengan pengungsi lebih banyak lagi. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan bagaimana kekuasaan Allah. Hanya sebentar saja Los Angeles itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hollywood, kebanggaan Amerika yang film-filmnya itu menyihir seluruh dunia, dihancurkan oleh Allah hanya dalam 1 malam saja. Selesai. Beres kan gitunya. Tah, eta gitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mah. Nah, sekarang kalau kita kalau kita lihat lagi ya, kembali kepada wakaf. Nah, kita lihat negara-negara Islam. Sekarang negara-negara Islam itu negara yang menjanjikan secara ekonomi di masa yang akan datang. Kalau kita sebut sekarang negara kaya ya, dengan penghasilan yang fantastis, dengan tingkat ekonomi yang sangat positif. Nah, kita pasti akan menyebut negara-negara di Teluk. Kita akan nyebut Saudi Arabia, kita nyebut Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, itu semua negara Islam. Bahkan Indonesia diulanginya, entah ibu ulah kecil hati ya, jangan terlalu kecil hati menjadi orang Indonesia itu. Diprediksi Indonesia tahun 2050 teh jadi negara maju secara ekonomi. Itu 5 besar negara dengan kemajuan ekonomi tertinggi di dunia tahun 2050 itu adalah Indonesia. Gitu. Wah, hebat oge nya kumaha carana eta? Indonesia bisa hebat gitu kan gitu. Nah, 1000 sih kita percaya. Nah, aku mah cenah Indonesia bisa beunghar pandaena oge ripuh. Nah, jadi begini analisisnya, kenapa Indonesia itu akan menjadi negara yang hebat, negara yang ekonominya tinggi, itu analisisnya adalah pada potensi. Nah, kan itu potensi ekonomi itu 2 Bu. Pertama kita punya sumber daya alam, yang kedua punya sumber daya manusia, SDM ya. Ternyata Indonesia itu unggul pada dua-duanya. Jadi sumber daya alam kita unggul kan dibanding dengan negara-negara Arab mah sebenarnya orang teh beunghar ya alam itu. Jadi kalau di Pamengpeuk begini kan gitu hujan teh cai teh daratang sorangan itu kan gitunya. Bahkan berlebihan kan air itu. Atuh pan bieu ge ngaliwat cai teh kaleuwih kan gitu, kalah ka kuduna di walungan ya kalah ka di jalan gitu. Jadi we ngahalangan rek ngaji itu kan gitu. Nah, ini kan berlebihan coba air itu. Coba ibu datang ke negara-negara Arab itu yang saya sebutkan. Misalnya di Saudi. Di Saudi itu kemarin saya datang ke sana, ada daurah ya dengan para asatid. Alhamdulillah disambut hujan, Bu. Eta hujan teh aja orang Arab bakal luar, hayang hujanan. Pan ari urang mah aya hujan teh sieun nya. Gitu, ngarampi aya hujan teh. Gitu. Nah, habat aya hujan ngampih sabab hujanna minang teuing di urang mah. Itu di Saudi ya, di negara Arab lah pada umumnya. Itu hujan dalam setahun itu paling oge ngan ukur 5 kali. Eta teh paling loba 5 kali teh. Ya 3 kali mun aya hujan teh bunga. Aja kan gitu hujanan we gitu da tarap panggijeng hujan atuh. Maka Rasul juga begitu, kalau ada hujan itu sengaja hujanan, baru udah kesok sina hujanan. Tuh mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Datang hujan kan gitu. Hujannya enggak lama lah, paling
hanya 5 jam saja, dah itu geus eueuh deui. Di dago-dago teh ka mana hujan eueuh deui, ke ngadagoan tuh ting sabaraha bulan deui karek datang deui. Nah, itu saking susahnya ketemu dengan air di tempat-tempat yang di negara-negara Arab itu. Jadi kamana-mana papangi jeung gurun, kamana-mana papangi jeung batu gitu ya. Jadi gunung teh batu wungkul. Ya disebut gunung teh orang mah ka gunung teh lumayan hejo itu loba tatangkalan. Ieu mah nu disebut gunung misalnya Jabal Uhud, Jabal Thur, Jabal Nur dan sebagainya gitu ya. Itu gunung-gunung yang ada di Mekah, di Madinah. Kalau kita naik ke gunungnya tidak ada satupun pohon. Paling oge aya ya tata jukut lah kan gitu. Tidak ada pohon. Kenapa? Karena memang batu isinya itu. Nah, tapi kenapa bisa jadi negara kaya? Nah, itu kan nanti ini rahmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Di kita ini itu yang namanya sumber daya alam tuh melimpah. Kayak naon melimpah tuh cai. Air itu kan sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy. Kami jadikan dari air itu segala sesuatunya akan hidup. Mantak lamun aya cai usum hujan sagala jadi. Gitunya ka panyakit-panyakit oge jara radi. Kayak gitu. Itu usum hujan itu ya. Banjir jadi, apa saja itu jadi. Nah, itu berarti kita ini punya potensi yang banyak. Cuma sayang sekali ini. Urang teh diberi nikmat ku Allah Subhanahu wa taala tara syukuran. Ku sabab teu syukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun maneh kufur maka dibere azab. Jadi lamun urang bale endah, urang pameungpeuk, urang mana ya bojong soang, urang daya kolot, ku Allah dibere banjir teh unggal hujan berarti nah soklah di pikiran sorangan gitunya. Gitu. Sabab da moal aya banjir rahmat mah eueuh. Gitu kan orang teh ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala lamun aya hujan ngadoana kumaha Allahumma ja'alhu rahmatan wala taj'alhu adzaban. Ya Allah ieu hujan teh mudah-mudahan sing jadi rahmat ulah jadi azab. Gitu. Buat tarang ngadoa lamun aya hujan teh sigana penting eueuh nu ngadoa hujan. Gitu. Allahumma ja'alhu rahmatan wala taj'alhu adzaban. Gitu. Tah sok sing ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Ku sabab tara ngadoa ku Allah teh geus we dijieun adab kan. Naon adabna teh nyaeta banjir. Gitu. Nah, banjir teh tina naon teh kan gitu. Itu karena manusia banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang bahas lah bab kufur karena nikmat cai ti Allah Subhanahu wa taala, nikmat hujan tuh. Banyak kekufuran kita itu. Akhirnya yang terjadi adalah adab. Gitu. Nah, oleh sebab itu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sumber daya alam ini diberikan, ini sebenarnya potensi, gitu ya, potensinya besar. Urang melak naon we jadi. Itu rek melak naon eta melak sawit jadi gitu, di pameungpeuk gitu jadi. Aya melak korma di Arab mah moal bisa melak naonnya, melak di dia naon tangkal buah misalnya gitu, hese itu. Tapi pan di urang mah tangkal korma we jadi. Jadi buahan. Tangkal korma, sekarang kebun kurma yang sudah berbuah tuh banyak tuh di Bekasi ada tuh di perbatasan dengan Jonggol tuh ada kebun kurma sudah 3 hektar jaradi Bu itu biasa dan berbuah. Itu ada tekniknya gimana cara membuahkan kurma itu supaya berbuah ya. Nah, dia dikawin-kawinkan dan seterusnya. Terus di NTB sekarang ini bahkan yang di NTB itu berapa puluh hektar ya. Kormana biasa baruan kemah korma teh lain ti Arab wae. Kemah aya korma made in Indonesia gitu. Karena ini mah korma ti mana ieu? Nya korma mah ti mana? Ti Arab we padahal mah tangke mah aya. Korma ti Bekasi gitu ya. Korma mana ya ti Bekasi kan. Sama di panas sama sarua pan yang di Arab tuh. Di NTB sama gitu. Tanahnya juga hampir mirip. Jadi di Indonesia mah naon anu terjadi. Artinya sumber daya alam kita ini sangat melimpah. Yang kedua, kita ini kelebihan sumber daya manusia. SDM Indonesia mah unggal tahun penduduk teh tara ngurangan. Nambah wae atau tara ngurangan? Nambah wae itu da ibu-ibu hobi boga budak gitu. Bapak-bapak sarua hobi nyariin budak. Kan itu ya. Anak-anak orang Indonesia itu rata-rata banyak. Gitu, pan simkuring wae lumayan 7 wae. Nah, ini ibu-ibu kan ada yang berapa tuh? Yang 3, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 10 ya kan itu. Nah,
Jadi banyak sekali orang Indonesia itu stok manusianya melimpah. Hari ekonomi itu kan bergeraknya itu karena manusia. Jadi tidak ada alam itu bergerak sendiri, itu harus digerakkan oleh manusia. Maka perlu yang namanya sumber daya manusia. Dan Indonesia itu sampai tahun 2050 akan mengalami yang namanya bonus demografi. Jadi orang teh kelebihan stok tenaga produktif. Jadi nanti manusia Indonesia ini tenaga produknya sangat banyak. Kenapa kita harus sebutkan itu? Karena ternyata di negara-negara Eropa, di negara siga di Jerman, di Perancis, di Inggris, pokoknya hampir semua negara Eropa, termasuk di Amerika, yang namanya pertumbuhan penduduk setiap tahun teh lain plus, tapi kalahkah minus. Sekarang ini di Eropa sedang mengalami minus demografi. Jadi makanya kemarin si Donald Trump diangkat menjadi presiden, kebijakan pertamanya adalah menghapuskan kategori gender selain laki-laki dan perempuan. Apaan memehna di Amerika teh lamun ngeusian formulir jenis kelamin, 1 laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga isi sendiri. Berarti naon tah? Dia diakui tuh bangsa aya nu banci, transgender, terus apalagi itu LGBT itu diakui. Tapi gara-gara LGBT itulah negara-negara di Eropa dan negara di Amerika sudah kekurangan penduduk. Pan sok geura tinggalin nu LGBT bakal baroga budak mah. Moal atuh. Sugan aya lalak anu banci-banci gitu nya. Cik ari banci bakal haramil mah. Apa judulnya oke banci mah hamil kan gitunya. Aya banci hahamilan kan gitu. Lebay kan gitu. Moal aya mah lalaki hamil pan eueuh. Atau misalnya orang yang lesbian, perempuan lesbian, awewe resep ka awewe, atau perempuan dia transgender hayang jadi lalaki gitu, atau lalaki sukanya dengan laki-laki, itu pasti tidak akan bisa menurunkan keturunan. Tapi nu kitu teh dikampanyekeun di Amerika, di Eropa. Sekarang kena batunya tuh orang-orang Eropa teu baroga budak gitu ya. Ini merembet juga kepada yang suka dengan lawan jenis, laki-laki yang suka dengan perempuan, perempuan yang suka laki-laki. Mereka ini karena sudah sudah menghalalkan LGBT, jadi yang namanya LGBT sudah dihalalkan, akhirnya urusan yang ada kaitan dengan laki-laki dan perempuan pun menjadi tidak sakral lagi. Jadi mereka membiasakan diri berzina sebelum menikah. Jadi pernikahan teh teu sakral. Da ari nu zina mah tara aya nu zina naon niatna hayang boga budak aya weuh. Ya zina rek naon cenah hayang boga budak eueuh. Nu hayang boga budak mah kabeh oge anu nikah. Jadi orang yang menikah baru dia punya niat, punya keinginan, punya cita-cita ingin punya anak. Makan anu zina mah nya lamun kabeneran hamil teh kalah kang hajakeun dikumakeun tah. Digugurkeun dipiceun da urut zina teh ya. Tapi orang yang menikah tidak ada ceritanya gitu. Orang menikah hamil tapi 7 kali digugurkeun. Pan eueuh anu teu hamil-hamil wae ngahajakeun teh neangan kanu umroh nitip naon teh kormangora gitu. Teuing naon teh maksudna teh. Jadi kormangora sudah hayang hamil gitu ya. Terus pergi ke dokter dan sebagainya. Pengen hamil itu karena apa? Karena nikah. Jadi makanya satu-satunya cara hifdzun nasli, menjaga keturunan itu adalah dengan cara pernikahan, tidak ada cara lain. Perzinahan itu tidak akan pernah melanggengkan keturunan, sebab orang yang berzina itu tidak pernah niat punya anak. Maka gara-gara perzinahan itu tersebar di mana-mana, angka kelahiran itu menjadi berkurang. Banyak pasangan-pasangan suami istri yang tidak mau punya anak karena suaminya hobi zina, istrinya juga sama hobi zina. Itu kan gitu. Sudah suami istri tapi hobi zina. Eta teh geus teu aneh. Di Eropa itu ayeuna diturutan ku orang Indonesia. Ada istilah pelakor, ada istilah selingkuh, macam-macam ayeuna makan itu perzinahan itu banyak jenisnya. Dan sekarang seolah-olah dibenarkan dengan apa itu? Dengan tayangan-tayangan di media sosial, di televisi, di film-film. Jadi seolah-olah yang namanya perselingkuhan itu sudah dianggap biasa saja.
Ini berbahaya kalau terus dibiarkan. Eropa itu sekarang dan Amerika sedang merasakan buahnya. Tahun 2050 Amerika, Eropa, negara-negara maju sekarang ini sudah tidak punya harapan mereka bisa lebih maju lagi. Non sababna anu erek ngajalankeun ekonomi na oge. Sekarang di Jerman itu angka pertambahan umat Islamnya sangat tinggi. Nah, orang Jerman Arab Islam teu. Orang Jerman ini sekarang punya pabrik banyak, tidak ada pekerja. Akhirnya dia cari pekerja dari mana? Dari luar. Anu loba budakna teh umat Islam. Nya kapaksa we neangan tenaga kerja itu dari Turki, dari Syria, dari Indonesia. Ini loba. Jadi kalau orang Indonesia kuliah di Jerman, teu kudu neangan gawe di Indonesia. Di Jerman we papalatak itu pagawean itu. Itu kenapa? Karena nggak ada. Jadi yang sudah pensiun tuh nggak ada gantinya. Gantinya siapa? Ya inilah orang-orang Islam. Akhirnya sekarang angka umat Islam di Jerman itu sudah lewat di 30% itu. Jadi artinya sudah sangat banyak. Kayak sakedeung deui mah loba masjid. Dan sekarangnya sudah tidak bisa dihindari kan itu karena umat Islamnya banyak. Nya kapaksa we kumaha negara teh kan gitu mengizinkan bikin masjid di mana-mana gitu. Nah, jadi ustad-ustad di Pamengpeuk emang kudu mikiran jadi ustad di Jerman. Gitu. Jadi ulah hayo we ngumbek di Pamengpeuk pabelit masjidna teu nambah-nambah pan anger sakitu. Nah, ari ustadna nambah terus. Nah, itu makanya harus sudah diekspor ini ya ke Jerman itu nanti. Nah, harus memikirkan. Saya sedang memikirkan gimana caranya ustad-ustad itu nanti bisa ngajar orang-orang Islam di mana? Di Jerman. Nah, tentu saja teu bisa ngan ukur bisa bahasa Sunda wungkul mah kan gitu ya. Nah, ini tentu harus bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Inggris lah kan gitu ya. Nah ini kekuatan tuh ekonomi Indonesia kan. Nah, itu jadi negara anu maju Indonesia insya Allah. Nah tinggal bagaimana? Tinggal SDM-nya diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki. Ari potensi mah gede Indonesia teh. SDM-nya bagus, sumber daya alamnya bagus juga gitu. Di negara-negara Arab ini seperti Turki itu dia masuk juga nanti analisis menjadi 5 negara yang maju secara ekonomi. Kenapa? Karena Turki itu sih Indonesia sama. Sumber daya alamnya melimpah, kemudian sumber daya manusianya juga sama melimpah itu. Nah, tapi yang menarik sekarang ini, mereka sudah jadi negara-negara maju. Nah, kemajuan mereka itu juga diiringi dengan kemajuan dari segi wakaf. Karena rata-rata orang-orang kaya, kalau mereka mau bersedekah yang sodakoh jariah, anu sodakoh nanti henteu beak, sapada harita wungkul. Ada sodakoh nanti yang harus dihabiskan, nggak boleh disimpan. Namanya zakat. Jadi yang namanya zakat itu memang untuk konsumsi. Makanya tasorub zakat atau penggunaan zakat itu hanya kepada 8 asnaf. Kabeh kudu dibeakeun. Jadi 8 asnaf teh fakir, miskin, amilin, mu'alaf, none teh gorimin, ibnu sabil. Kemudian fisabilillah ya. Nah, kemudian yang firriqab dalam perbudakan. Nah, jadi itu yang namanya zakat memang tidak boleh disimpan, kudu beak zakat. Dan zakat itu maka oleh Allah dijadikan sebagai kewajiban karena nanti memang ada sedekah yang harus dihabiskan. Tapi yang sunat-sunat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin satu aturan namanya wakaf yang dia tidak boleh hilang al aslunya. Jadi tahbisul asli. Jadi pokoknya nggak boleh hilang. Ini yang menjadi semangat orang-orang kaya. Makanya orang-orang kaya di negara-negara seperti Timur Tengah itu kalau ditanya sedekah, sedekah mereka itu bentuknya adalah wakaf dan itu harus bermanfaat. Besar kecilnya pahala dari wakaf itu bergantung kepada manfaat yang dihasilkan dan seberapa lama manfaat itu akan terus bertahan. Nah, makanya rata-rata wakaf-wakaf yang diberikan oleh orang-orang kaya, nanti saya kasih contoh ya di Saudi misalnya yang gampang lah. Nah, rata-rata wakaf yang diberikan itu adalah wakaf produktif. Jadi wakaf produktif teh harta yang manfaatnya bisa langsung terasa. Saya kasih contoh nih, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lihat foto Masjidil Haram. Eta payuneun Masjidil Haram sok katingali aya naon, Bu? Yang sangat ikonik ya, sangat terkenal. Aya jam. Nah, namanya Zamzam Tower. Zamzam Tower itu bangunan luas sekali itu. Dia berapa lantai itu ya? Di sana ada sekitar 30 lantaian lah.
Itu kan Zamzam Tower tuh. Eusina naon Zamzam Tower teh? Eusina teh hotel di handapna pertokoan. Jadi di bawah lantai 1 2 3 itu pertokoan, di atasnya hotel-hotel. Ini hotel-hotelnya adalah hotel yang dikelola secara internasional. Ada Hotel Hilton, ada Movenpick, ada hotel-hotel yang dia bisnisnya itu internasional. Nah, ari hotel nama nu bogana, maksudnya yang mengelola hotel itu orang-orang, tapi si hotel itu nyewa di situ. Di Zamzam Tower itu ya, di Zamzam. Nanti kalau umroh, Bapak Ibu datang ke sana yang pernah umroh atau pernah haji tentu sudah pernah melihat tuh Zamzam Tower. Nah, ini Zamzam Tower tuh kelihatan tuh. Eta Zamzam Tower teh bangunannya itu adalah wakaf. Wakaf dari siapa? Dari Raja Fahad. Jadi Raja Fahad teh raja, duitnya loba. Tapi dia tidak mau duitnya itu habis hanya dibagikan kepada ahli warisnya saja. Jadi sebelum meninggal Raja Fahad itu dengan duitnya sendiri, ya mah duit sorangan. Dia bangun di depan Masjidil Haram, persis di depan Masjidil Haram itu dia bangun bangunan yang sangat megah. Zamzam Tower dibangun dengan biaya triliunan. Itu karena tidak murah ya membangun Zamzam Tower itu, dan dia wakafkan bangunan itu dengan tanah-tanahnya. Nah, jadi di urang mah nya lamun mere tanah teh, ya nu mere wakaf itu kan wakaf sok we tanah teh eta diwakafkeun. Kamang tahun-tahun teu kamangpaatkeun. Naon sababna? Apa nu diserahanana oge teu bogana naon? Misalnya nih ustad di abdi masihan wakaf tanah. Si ustad teh kan mikirnya ada orang itu boga duit kumaha carana ieu tanah dimangpaatkeun, tungtungna mang tahun-tahun eta tanah teh kunana. Sok lamun Raja Fahad mikirna kitu nya, ya saya aya tanah tah bere we tanahna. Sekarang jadi apa itu tanah? Tidak akan jadi apa-apa. Tapi wakafnya Raja Fahad itu tanahnya dibikeun, tuluy di luhureun tanah teh dibangun ku manehna. Itu sekarang orang yang berwakaf itu harus sudah mulai mikir gimana caranya harta itu segera punya manfaat. Maka dibangunkanlah itu Zamzam Tower, hotel yang sangat megah, harganya mahal sabab gigireun Masjidil Haram. Sabaraha ngawengi di Zamzam Tower? Sawengi Bu? Itu semalam kita menginap di Zamzam Tower itu per kamar. Nah, isina 2an, 3an gitu ya. Per kamar itu harganya ada yang paling murah 12 juta gitu. Aya nu mahal dugi ka sapeuting teh 100 juta aya ke bulan Ramadan ini ngusum haji gitu. Jadi tergantung. Nah, ibu hayangna nu sabaraha hargana aya kan gitu. Eta lamun sapeuting nginep 100 juta gitu. Ya urang pameumpeuk kudu ngajual naon rek umroh cicing didinya gitu. Tapi ulah ngukur umat Islam ku ibunya, ku ibu apa ya, urang ngukur ku orang ulah mikir sakabeh jelema teh di alam dunya teh kabeh miskin siga urang ulah gitu. Sing horeng aya eta teh nu sapeuting 100 juta, kita kalau mau booking harus jauh-jauh hari. Teu bisa didadak. Artinya naon? Nu loba duit teh ternyata loba. Gitu. Jadi umat Islam anu bisa mayar hotel sapeuting 100 juta teh aya. Nah gitunya, ternyata ayah umat Islam nu sapeuting bisa mayar hotel 100 juta gitu. Pan orang mah hayang umroh 32 juta ge belaan nabung 10 tahun gitu. Eta teh umroh ka karya Imtak sabaraha hargana 32 juta lila nabungna kan gitu. Ieu mah sapeuting harga hotel 100 juta. Nah tentu saja harga sewanya dari hotel-hotel itu ke ini ya ke pemilik Zamzam Tower. Saha pemilik Zamzam Tower teh? Ayeuna mah eta Zamzam Tower teh milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi si tanah yang diwakafkan oleh Raja Fahad, kemudian bangunan yang dibuat oleh Raja Fahad ini sudah langsung bisa dimanfaatkan. Hartana angger tatah bisul asli. Jadi bangunana angger aya keneh, tanahna angger aya keneh, bahkan bangunannya terus bisa ditambah, diperbaiki. Hasilnya manfaatnya tetap mengalir terus. Kira-kira sabaraha miliar ta penghasilan Zamzam Tower sapoe. Miliaran Bu itu sapoe mah lain ngitung satahun. Pan urang mah bingungnya miliar-miliar teh teu pernah nyabak atuh kan gitu itu duit miliar di mana gitu. Iya mah sapoe miliaran hasilnya itu digunakan untuk apa?
Nah, Raja Fahad sudah mengakadkan bahwa semua penghasilan dari Zamzam Tower ini setelah dikurangi operasional ya, nah ini operasional dan sebagainya digunakan untuk membiayai Haromain, Masjid Haram dan Masjid Nabawi gitu. Matak lamun orang ke Masjid Haram ke Masjid Nabawi moal manggih kenceleng gitu. Gitu. Aya kenceleng teh. Kenapa tuh kenceleng kan gitu ya. Itu Masjid Haram sakitu unggal poe tara eureun tuh jutaan orang datang ke situ. Sigana lamun nunda kenceleng di dinya. Wah eta sabaraha miliar sapoena kencelengna gitu. Tapi asa teu kapikiran eta DKM Masjid Haram gitu. DKM Masjid kenceleng hareup Masjid Haram. Gak pernah kepikiran itu. Jadi di mana tuh ngabiayaan Masjidil Haram sakitu megahna sakitu. Wah ngelolanya luar biasa itu. Nah ternyata pembiayaan Masjidil Haram itu dari mana itu? Nah itu dari wakaf Zamzam Tower dari Raja Fahad itu. Sebab Raja Fahad dia sudah mikir ke depan ini pasti yang namanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi harus terus berkembang. Dia tidak mungkin dibiayai hanya dengan sekedar sumbangan-sumbangan. Jangan baheula macan ayat, tadi di pikiran ku Raja Fahad itu. Nah maka ini menjadi salah satu best practice. Contoh baik bagaimana wakaf itu menghidupkan. Raja Fahad teh geus puluhan tahun maut. Ya sudah meninggal ya, sudah diganti kan? Diganti oleh Raja Abdullah adiknya. Terus Abdullah ge geus maut, diganti ku adina deui Raja Salman. Itu enak Salman aya keneh kan gitu ya. Nah, itu Raja Salman. Nah, itu Raja Fahad yang mewakafkan Zamzam Tower itu. Nah, sampai sekarang kira-kira menang kene pahala teu tidinya? Jelas. Kenapa dapat pahala? Karena manfaatnya terus mengalir gitu. Tah matak ibu-ibu, bapak-bapak nu rek wakaf kudu mikir heula. Ieu manfaatna tina wakaf urang teh iraha kaala hasilna. Maka kalau kita ingin segera wakaf itu menjadi sedekah jariyah, kita harus mikir wakaf itu yang produktif. Sok lamun ibu-ibu, bapak-bapak boga jongko 5 misalnya kan gitu ya. Kalau kita ingin langsung bermanfaat wakaf kita itu eta jongko nu pangramena diwakafkeun. Jadi ulah mikir wakaf teh nyeun masjid wae, da masjid teh atuh butuh dibiayaan. Ya belaan DKM hayo we ngenceleng teu sabaraha kan gitu tina kenceleng teh. Aya khutbah Jumat kan ustadna kudu di ongkosan kan gitu ya. Ya kudu dibersihan, kudu meuli anu. Beak sakali jumaahan teh 1,5 juta misalnya kan gitu. Ari palebah naon teh eta ngurilingkeun kenceleng dengan ukur 3 baris kan gitu menang 300.000. Pan karunya DKM teh kudu nombok mikir 1,2 juta di mana deui eta kan gitu. Nah, kita kadang-kadang enggak mikir begitu teh nyieun masjid, kadang-kadang nu wakaf masjid teh wakaf tanahna bari jeung teu mikiran eta kumaha cara nyieun masjidna. Itu kan harusnya kita mikir itu kalau ini mau bermanfaat ayo sok ti mimiti ayeuna eta nu wakaf teh kudu mikir iraha ieu wakaf teh bisa gancang mere manfaat karena harus tasbilul manfaat. Manfaat nanti kudu harus segera dirasakan. Nupang babari-babarina wakaf dan langsung dirasakan manfaatnya itu adalah yang sudah produktif. Jadi lamun boga kontrakan, sabaraha kontrakan teh wah aya 20 pintu, geus wakafkeun 10 pintu mah kan gitu. Nah, eta tina kontrakan teh pan lamun dimanfaatkeun ulah dijieun merasah dinia, geus tetep jadi kontrakan. Gitu. Dan nanti hasilnya berapa nih setahun? Oh, setahun teh kontrakan sapintu ini 20 juta kali 10, pan lumayan teh 200 juta. 200 juta itu sudah langsung bermanfaat. Kita gunakan untuk apa? Nanti kita cari. Wakaf itu nanti ada 2 jenisnya, Bu. Ada namanya wakaf ahli. Yang kedua ada wakaf khairi. Wakaf ahli itu adalah wakaf yang manfaatnya diakadkan untuk keluarga. Menang, Bu. Jadi contoh begini nih. Orang teh boga harta, kadang-kadang anak teh katingali aya nu beunghar, aya nu biasa wae, atau keluarga kita ada kakak adik atau saudara-saudara itu nanti ada yang kekurangan dan sebagainya. Kita ingin berbuat baik kepada keluarga tapi tidak menghabiskan harta kita. Kumaha carana? Ieu we hiji boga jongko hayang manfaat keur kulawarga. Nah, misalnya jongko ieu teh diwakafkeun. Hasilnya nanti harus diberikan untuk
keluarga. Misalnya untuk sekolah anak-anak dan cucu kita, keluarga kita sampai 7 turunan misalnya atau sampai ke bawah. Tapi ini untuk kegiatan pendidikan misalnya gitu. Ya sudah, itu boleh diwakafkan. Statusnya adalah harta wakaf dan manfaatnya diberikan untuk keluarga. Menang, tapi diakadkan di awal. Ini adalah wakaf yang hasilnya untuk keluarga. Itu namanya wakaf ahli. Ada yang kedua, ini yang umum ya, yang yang biasa kita lakukan itu ada namanya wakaf khairi. Ari wakaf khairi teh nyaeta wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk kebaikan umum. Jadi wakaf tadi untuk membiayai masjid, wakaf untuk membiayai madrasah, wakaf untuk ngasih beasiswa, gitu ya, beasiswa kemana-mana. Sekarang ini seperti di Al-Azhar itu kan Ustaz Al-Azhar tuh, itu ribuan orang belajar di Al-Azhar gratis, kudu bayar. Dari mana biayanya? Itu wakaf, karena Al-Azhar tuh punya wakaf sangat banyak dan universitasnya dibiayai dari hasil wakaf itu. Jadi wakaf mari harta pokoknya mah teu meunang leungit, ngan hasilna dipakai untuk kebaikan yang banyak itu. Nah, kita harus sudah mulai mikir sekarang wakaf itu harus produktif. Bagaimana caranya wakaf-wakaf ini bisa menggerakkan kebaikan. Makanya nanti kita akan banyak melihat ya. Kemarin saya bawa ustadz 20 orang ke Mekah. Di Mekah teh 10 poe lamun kudu mayar mah mahal. Ternyata di sana ini kita difasilitasi hotel. Jadi hotel gratis. Kedua dahar gratis, diantar kemana-mana, bikin kegiatan gratis juga, 10 poe. Wah, lamun mayar mahal 50 juta ya, gitu. Saya tanya, ini dari mana nih biaya ini? Ternyata biayanya adalah dari wakaf. Jadi wakaf teh mana wakafnya? Saya ditunjukkan tuh, gitu. Ini ada hotel hasil dari hotel ini digunakan untuk membiayai ini. Contoh misalnya hotel yang kita tinggali. Jadi bulan Ramadan dan bulan haji mah disewakan. Disewakan untuk apa ya? Ramadan untuk yang umroh, kalau bulan haji itu untuk yang haji. Dan itu sewanya mahal sekali. Karena Ramadan dan haji itu high season gitu ya. Jadi orang-orang banyak datang untuk umroh dan haji. Nah, jadi hasil dari 3 bulan haji dan 1 bulan Ramadan itu hanya 4 bulan saja bisa membiayai orang-orang yang datang ke sana selama bulan sisanya. Jadi selama lebih kurang 8 bulan. Jadi udah datang orang Afrika, orang Indonesia dan sebagainya semua dibiayai. Hotelnya tidak pernah hilang, anger aya di dinya gitu. Tapi hasilnya bisa memberikan manfaat untuk banyak kegiatan. Nah, makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu harus sudah mulai mikir nih kita. Jadi ke depan wakaf-wakaf itu harus difikirkan yang produktif. Ulah mere wakaf teh anu lah urang ge hoream mikiranana kan gitu. Gitu, itu kezoliman itu ya kepada para pengurus. Jadi mantap bapak-bapak yang di PC pengurus pengurus cabang, pengurus jamaah dibere wakaf teh kudu rada adu tawar heula. Ari kira-kira wakaf ngahesekeun malah bikin deui wae sok we urus kumaneh kan gitu. Ya. Ya buat apa kan gitu ya, kalau wakaf itu menyulitkan buat apa? Kita juga nanti ditanya, ya kumaha cenah geus dibere wakaf kalah kata dimangpaatkan lain teu dimangpaatkan ya kumaha cara ngamangpaatkeun ada boga oge bingung gitu. Nah, makanya orang yang memberi wakaf itu harus sudah mulai bertanggung jawab kumaha carana ieu teh jadi sedekah jariyah. Lamun jadi sedekah jariyah kudu gancang geura mere manfaat gitu. Berarti kalau begitu harus sudah mulai mikir kan ieu mah mere tanah ka pengurus PC man sarua pengurus PC ke daerah ripuh atuh kan gitu ya. Teu boga duit, dia mah kudu dibangun ku pengurus PC siga pengurus PC teh konglomerat. Gitu nya. Simsalabim bisa nyieun sapada harita. Gak bisa, kudu lama prosesnya itu. Nah, makanya ini saya kira kita harus sudah memperbaiki pola berwakafnya orang-orang yang punya dana itu sehingga wakaf ini bisa menjadi sesuatu yang langsung memberikan manfaat untuk umat Islam itu. Dan inilah yang kata Shakib Arslan ya. Dia itu mengatakan begini, hal yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam itu adalah apabila wakaf umat Islam itu berjalan dengan baik. Sebab kalau wakaf umat Islam berjalan dengan baik, umat Islam teh da teu kudu namprak hayang nanaon teh atuh. Ya kemarin 10 hari di Mekah bersama para asatid itu dibawa ke tempat-tempat yang dibiayai oleh wakaf. Ada yang namanya masjid, itu ada Masjid Rojihi. Masjid terbesar kedua setelah Masjidil Haram di Mekah itu.
Eta anu gaduhna itu yang punya Bank Rojhi di konglomerat di Mekah. Dia dulu ketika masih hidup ya, masuk 50 besar orang terkaya di dunia. Versi Forbes ini, Rojhi ini. Dia bikin masjid. Nah, minta sumbangan masjid teh henteu. Gitu, nyeun masjid ku sorangan we tuh, masjid berapa lantai digunakan, wah luar biasa. Sekarang kalau mau itikaf Ramadan, kalau tidak di Masjidil Haram tuh di situ, di Masjid Rojhi. Dan ternyata Sulaiman Ar-Rojihi, ini pemilik yang membangun masjid ini, dia mikir juga iya masjid sakieu gedena teh kudu jalan yang kudu dibiayaan, moal mungkin teu dibiayaan. Apa yang dilakukan? Itu di samping Masjid Rojihi dibuat komplek pertokoan, ada mall, ada hotel, ada macam-macam. Dia sendiri bangun. Kemudian itu diwakafkan. Jadi ngawakafkeun masjid teh geus jadi masjidna, terus geus jadi hotel, mall dan pusat perbelanjaan. Jadi itu jadi pusat bisnis di situ, di samping Masjid Rojihi ini. Nah, kenaon eta pusat perbelanjaan dan sebagainya itu bukan untuk dia, wakaf juga untuk membiayai masjid itu. Nah, jadi salianti Raja Fahad, Raja Fahad Maraja, tah mah pengusaha tah. Gitu, dia bikin masjid, dia bikin juga itu pusat pertokoan perbelanjaan supaya masjid ini berjalan dengan baik, dan itu luar biasa. Kita kalau lihat ke sana masjidnya hidup, ada pengajaran anak-anak gratis kan gitu ya, yang ngajarnya dibayar, kemudian pengelolanya juga profesional. Jadi ketua DKM Masjid Rojihi mah digaji gede deh, gaji naon teh. Mun diduitkeun di urang mah leuwih ti 50 juta. Daek jadi ketua DKM digaji 50 juta. Saha nu mung atuh kan kitu nya. Daraek di urang pada mung jadi ketua DKM teh sabab kudu nombokan. Gitu. Nah gitu. Itu dari mana digajinya itu kan, semua pengelola dan sebagainya digaji, itu ada pengurusnya, ada perpustakaannya sangat bagus. Itu dari wakaf. Harta wakaf itu tidak hilang. Yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari itu adalah harta hasil dari wakaf yang produktif itu. Tah nu kitu nu disebut wakaf teh matak batur pasti sarieun. Kenapa sarieun orang bisa nyieun sekolah gratis? Di mana nyen sekolahna biayanya sekolah yang gratis itu? Kita cari mana yang bisa produktif. Dan sebetulnya orang-orang kaya kita ini banyak yang bisa melakukan itu. Cuma edukasi kita tentang wakaf itu masih sangat minim. Orang teu ngarti wakaf teh kudu kumaha, mantak nu baleunghar teh wakaf teh asa cangkewok we saeutik. Gitu, atuh nu dibawa paehangan saeutik, keur mah nu beunghar mah eueuh di jalan pi surga teh kecuali tina hartana. Kenapa begitu coba? Karena tidak banyak waktu unggal poe nu diuruskeun dengan ukur dunya unggul kan gitu. Yang diuruskan cuma coba pebisnis ya, ti mimiti hudang nepi ka sare, nu dipikirkeun dengan ukur sakadar bisnisnya saja, duitnya saja kan gitu. Lalu bagaimana caranya dia bisa mendapatkan surga? Ibadah teu pati loba waktu, mau melakukan kegiatan siga pengurus PC, pengurus PJ dan sebagainya juga tidak banyak waktu kan gitu ya. Waktunya dihabiskan hanya untuk ngurusi dunia. Jadi satu-satunya jalan supaya dia tetap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah pada sodakotin jariyah, sabab anu dua deui mah ilmun yuntafa'u bihi dan waladun sholihin itu belum tentu dia dapatkan. Nu geus aya hareupeun mah nyaeta sedekah jariyah tadi itu. Nah, makanya kalau mau sedekah jariyah wakaf nu kumaha nu produktif. Yang manfaatnya itu selama berpuluh-puluh tahun nanti bahkan ratusan tahun masih akan bisa dirasakan oleh kita. Tah eta nu disebut wakaf anu bener teh gitu. Makanya wakaf zaman Rasul nepi ka ayeuna ya nama ada wakaf mukhoirik namanya. Di Madinah itu. Wakaf kebon 3 hektar nepi ka ayeuna kebonna masih aya dan memberikan manfaat. Bayangkan tuh ya. Kebon 3 hektar di Madinah itu kebon korma yang sampai sekarang itu terus manfaatnya masih bisa dirasakan. Padahal eta wakafna zaman Rasul ke 1500 tahun. So, kumaha carana orang bisa wakaf 1500 tahun pahalana masih ngalir ke kita. Kan tidak ada cara lain kecuali kita memproduktifkan wakaf itu. Nah, inilah yang jadi PR kita bersama tentang bagaimana pengelolaan wakaf. Jadi ini mah pesan ya untuk orang yang kaya, yang punya harta ya, yang mau memanfaatkan hartanya supaya menjadi sedekah jariyah, jangan memberikan beban kepada pengurus wakaf. Jangan beri beban kepada pengurus cabang, pengurus jamaah, pengurus wakaf, pengurus DKM dan sebagainya, sangkan hartanya diproduktifkan ku eta. Salah itu. Gitu. Ini yang pengurus teh geus daek ngurus ge alhamdulillah. Gitu, daek ngamangpaatkeun alhamdulillah. Justru pengurus-pengurus teh kudu digaji. Gitu. Ini yang mau sok eta boga
ini apa namanya, boga ini toko nih, sok mana ya pengurusnya, digaji pengurusnya kan gitu. Nanti manfaatnya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, baru di situ nanti wakaf itu akan produktif dan kita akan bisa mendapatkan kekuatan yang besar dari ekonomi umat. Dan biasanya yang wakafnya bagus-bagus itu, negara yang wakafnya bagus itu jadi negara yang maju. Jadi lamun wakaf orang kieu-kieu kene irah orang majuna. Gitu ya. Kalau orang kaya itu masih bakhil, gitu ya. Kapan kita mau maju lewat apa namanya dengan wakaf ini? Jadi kita tidak akan bisa maju dengan wakaf kecuali dengan apa yang dicontohkan Rasulullah oleh para sahabat dan generasi Islam yang sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Nah, kira-kira itulah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menggerakkan kita untuk terus memajukan kekuatan umat Islam ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri saja taklim kita pada pagi hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.